keempat akan menampilkan presentasi mengenai materi kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Baiklah, saya akan membahas mengenai materi kemiskinan absolut. Sebelumnya kita harus tahu apa itu pengertian dari kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah suatu keadaan atau kondisi di mana masyarakat itu hanya dapat mampu memenuhi kebutuhan pokoknya saja, seperti kebutuhan sandang, papan, dan pangan yang hanya mampu ia penuhi dalam keadaan minimum. Selanjutnya yaitu cakupan dan besaran. Sangat sulit bagi kita untuk menentukan bagaimana cakupan dan besaran penduduk miskin itu. Bank Dunia setiap tahunnya ia mempublish bagaimana rata-rata pendapatan per kapita berjuta-juta penduduk. Dan Bank Dunia ini sangat sulit juga menentukan bagaimana batasan dari kemiskinan absolut itu tersendiri. Dan menurut penelitian, sepertiga masyarakat akan sewaktu akan mengalami kemiskinan kronis, dan 2/3 lainnya juga akan rentan menghadapi kemiskinan, dan dia juga akan mengalami kemiskinan pada kondisi yang sangat-sangat miskin. Selanjutnya yaitu kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Para pembuat kebijakan sangat risau dengan adanya anggaran pemerintah atau anggaran publik yang dialokasikan untuk kemiskinan. Tapi hal itu dia risau karena dengan mengalokasikan anggaran publik untuk kemiskinan, takutnya nanti pertumbuhan ekonomi tersebut akan berjalan secara lambat. Dan hal itu tidak selalu terjadi. Dengan adanya anggaran pemerintah untuk kemiskinan, pertumbuhan ekonomi itu tidak selalu berjalan dengan lambat. Hal itu dikarenakan 5 alasan, yaitu alasan yang pertama, dengan luasnya masyarakat miskin, maka akan sulitnya bagi masyarakat tersebut untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dengan sulitnya masyarakat miskin tersebut memperoleh pinjaman atau kredit, maka ia akan sulit juga untuk melakukan investasi atau melakukan tabungan, atau ia juga akan sulit untuk membuka usahanya. Dengan sulitnya ia memperoleh pinjaman atau kredit tadi, maka pertumbuhan ekonomi itu akan berjalan secara lambat. Tapi dengan mudahnya juga untuk melakukan investasi atau melakukan tabungan, atau ia juga akan sulit untuk membuka usahanya. Dengan sulitnya ia memperoleh pinjaman atau kredit tadi, maka pertumbuhan ekonomi itu akan berjalan secara lambat. Tapi dengan mudahnya ia memperoleh pinjaman atau kredit, maka pertumbuhan ekonomi itu akan berjalan secara cepat. Yang kedua yaitu masyarakat kaya yang berada di negara miskin, ia cenderung untuk melakukan pemborosan atau hidup berfoya-foya, seperti berbelanja barang impor atau berwisata ke luar negeri. Dia tidak mau berinvestasi di negaranya sendiri. Jika hal itu ia lakukan, maka orang-orang kaya ini tidak akan dapat melakukan pertumbuhan ekonomi terhadap negaranya sendiri. Yang ketiga yaitu dengan menguranginya masyarakat miskin, maka pendapatan masyarakat tersebut tentu akan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka akan meningkatkan konsumsi terhadap masyarakat itu tersendiri. Dengan meningkatnya konsumsi, maka nutrisi yang ada di dalam tubuhnya juga akan meningkat, dan produktivitas ia dalam bekerja juga akan meningkat. Maka dengan tersebut secara tidak langsung akan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu dengan menguranginya masyarakat miskin, maka juga akan merangsang masyarakat tersebut untuk membeli produk-produk yang ada di dalam negeri. Dengan ia membeli produk-produk yang ada di dalam negeri, itu dapat juga membantu masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Dan yang kelima terakhir yaitu dengan mengurangi masyarakat miskin itu memberikan satu insentif terhadap psikologis dari perekonomian. Dengan itu maka psikologis dari perekonomian akan berada dalam keadaan sehat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.